Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adik salah satu dari koster mengatakan meminta apakah mau pakai dingkliknya atau tidak, karena Romo Andi katanya biasa pakai. Ya harus lihat juga ya ukurannya sama atau tidak sama Romo Andi. Kita bersyukur punya kesempatan yang baik pada hari ini, boleh berkumpul bersama seraya memuji Tuhan di dalam seluruh kebaikannya. Tetapi sekaligus dalam sebuah kebersamaan kita ingin menggali apa yang perlu di dalam kehidupan iman kita. Perumpamaan tentang gandum dan lalang ini mungkin biasa kita dengar, dan yang paling terkenal di dalam bacaan ini adalah kalimat biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu panen tiba. Saya ingin membaca ulang bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan yang kita dengarkan tadi. Dengan indah dikatakan, tetapi meskipun engkau penguasa yang kuat, engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau engkau mau, engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, kau beri kesempatan untuk bertobat.
Dan di dalam kitab kebijaksanaan ini kita bisa melihat secara keseluruhan garis besar apa yang dikatakan di dalam Injil Matius ini. Biarkan keduanya itu tumbuh bersama sampai waktu panen itu tiba. Perumpamaan ini bukan pertama-tama berbicara tentang dunia, tetapi yang mau dituju di dalam perumpamaan ini adalah tentang hati kita sebagai manusia yang adalah ladang itu sendiri. Yesus berkata bahwa ladang itu adalah dunia. Namun dunia itu pertama-tama hadir di dalam diri kita, di dalam hati kita. Di dalam suatu hati dapat tumbuh sekaligus kasih, tetapi juga egois. Di dalam hati bisa tumbuh iman, tetapi juga bisa tumbuh kadang-kadang keraguan. Di dalam hati bisa tumbuh kerendahan hati, tetapi juga kadang-kadang tumbuh kesombongan. Dan di dalam hati kadang-kadang tumbuh pengampunan, tetapi kadang-kadang juga tumbuh rasa dendam. Dua kontroversial ini selalu muncul di dalam diri manusia, bahkan di dalam diri seorang pastor juga pasti ada. Jangan lihat muka cute begini, tapi kalau marah juga kadang-kadang galak kalau dibiarah. Kita sering, Bapak Ibu, saudara-saudari, ingin menjadi murni seketika, ingin menjadi kudus seketika. Kita ingin supaya hal yang baik itu yang tumbuh di dalam hidup kita. Tetapi kita lupa bahwa kita ini masih injak tanah, masih manusia, yang kadang-kadang juga ragu dengan iman kita, yang kadang-kadang juga marah dengan situasi, yang kadang-kadang juga dendam, yang kadang-kadang juga sombong dan tidak rendah hati. Tetapi di dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa pertumbuhan jiwa itu berlangsung perlahan, berlangsung bertahap, dan kadang tidak mudah di dalam diri seseorang. Hamba yang melihat adanya persoalan di dalam ladang itu menyimpulkan bahwa lalang itu harus dicabut. Saya tadi dalam perjalanan kereta saya coba baca, kalau di Sumba itu kan hanya ada di tempat saya di Sumba itu hanya ada rumput ya dan padi. Jadi kita bisa tahu di tengah padi itu rumput tumbuh, kita bisa masuk untuk cabut padi itu, cabut rumput itu. Tetapi rupanya lalang dan gandum ini sulit dibedakan sampai dengan waktu ketika gandum itu mulai keluar bulir-bulirnya. Oh, baru kita tahu ini gandum, ini lalang yang tidak berbuah. Tetapi ketika mereka sudah tumbuh besar itu, akarnya di dalam itu menyatu. Sehingga kalau kita cabut pada saat itu, gandum itu ikut juga tercabut. Dan musuh itu tahu teknik itu sehingga dia membuang lalang itu, benih lalang itu di dalam gandum itu. Kalau hamba-hamba itu menyimpulkan cabut saja lalang itu. Tetapi Tuhan itu selalu melihat sampai ke akar di dalamnya. Seringkali kita ingin segera menghilangkan kelemahan kita, lalang di dalam diri kita. Namun Roh Kudus bekerja bukan hanya mengubah perilaku, melainkan Dia menunggu sampai bisa mengubah akar dari hati kita. Dalam hidup rohani, Allah lebih tertarik pada perubahan yang bertahap daripada perubahan yang cepat dan instan. Misalnya hari ini saya mau berdoa dengan tekun. Mulai hari ini, mulai bulan Oktober saya mau berdoa rosario secara setiap hari. Itu baik. Tetapi kekuatan sejati itu tidak tampak dari luar. Waktu kemarin kalau ada yang punya e-Katolik app itu ya, selalu setiap hari dikasih kata-kata di situ. Dikatakan begini: waktu yang kita habiskan dengan berdoa diam-diam dan konsisten tanpa disaksikan siapapun adalah akar yang menahan kita saat masalah datang. Itu yang ada di dalam app itu. Saya mengusulkan kalau yang belum punya, download app itu. Setiap hari dia akan kasih kita satu kata yang bagus dari Injil. Jadi waktu yang kita habiskan dengan berdoa diam-diam dan konsisten
tanpa disaksikan siapapun adalah akar yang menahan kita saat masalah itu datang. Maka tidak instan di dalam suatu proses yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa lalang itu tidak langsung dicabut? Mengapa kelemahan-kelemahan itu di dalam sebuah ladang hati itu tidak langsung dicabut? Karena kasih itu selalu memberi kesempatan. Allah tidak pernah tergesa-gesa terhadap kita. Bahkan kegagalan, luka, rasa sakit hati di dalam diri kita, mungkin kalau ada dendam yang bertahun-tahun hidup di dalam diri kita, itu bisa menjadi tempat rahmat itu bekerja. Bukan karena Tuhan itu menyukai dosa atau mencintai dosa, tetapi karena Ia mampu mengubah bahkan kegagalan menjadi jalan menuju kerendahan hati. Ini yang kita sebut di dalam iman kita tentang misteri belas kasih itu. Itulah mengapa kelemahan dan dosa itu dibiarkan tumbuh bersama. Kan selalu kita bertanya, kalau Allah itu maha kuasa, kalau Tuhan itu adil, mengapa ada dosa? Mengapa ada pembunuhan, peperangan di dalam kehidupan kita? Dia membiarkan itu tumbuh bersama agar kita mengerti bahwa Allah itu akan menghakimi tidak berdasarkan dosa kita saja, tetapi berdasarkan kekuatan, kebaikan yang tetap kita pertahankan di tengah kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Kita sering berperang melawan kelemahan diri dengan kemarahan. Namun peperangan seperti itu justru, kalau kita ingin mencabut lalang itu, justru tindakan mencabut itu melukai gandum yang ada di dalam diri kita. Melukai kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Maka pertanyaan yang hadir, yang mesti muncul di dalam refleksi iman kita adalah, bukan mengapa aku masih mempunyai dosa atau kelemahan, tetapi apakah kasih Kristus itu terus bertumbuh di dalam hidupku, terus memberikan kesempatan untuk bertumbuh di tengah segala macam kelemahan-kelemahan yang aku punya. Saya ingin penutup ini juga masih sedikit panjang dengan sebuah cerita tentang biola tua. Seorang anak muda menemukan sebuah biola yang sudah diabaikan di loteng rumah kakeknya. Biola itu penuh debu, kayunya retak di beberapa bagian, senarnya juga sudah putus dan tidak tampak seperti alat musik yang berharga. Lalu ia berkata kepada kakeknya, "Mengapa kakek menyimpan benda rusak seperti ini? Bukankah lebih baik dibuang saja dan membeli yang baru?" Kakeknya tersenyum dan berkata, "Jangan menilai sebuah alat musik hanya dari keadaannya saat ini. Dengarkan dulu kisahnya," katanya. Ternyata biola itu pernah dimainkan oleh seorang maestro besar selama bertahun-tahun. Biola itu menghasilkan musik yang menyentuh banyak orang. Namun karena usia dan perjalanan panjang, biola itu menjadi kusam dan jelek. Lalu sang kakek kemudian mengambil biola itu dan membawa kepada ahli yang bisa memperbaikinya. Ahli itu tidak membuangnya, ia tidak mengganti seluruhnya dengan yang baru. Ia membersihkan perlahan, memperbaiki retakannya, mengganti senar dan menyetel kembali nadanya. Setelah beberapa bulan, biola itu kembali mengeluarkan suara yang indah. Lalu anak muda itu bertanya, mengapa ahli itu mau menghabiskan begitu banyak waktu untuk memperbaiki sesuatu yang sudah tua dan rusak? Kan lebih baik beli baru saja. Lalu kakeknya menjawab, karena ia tidak melihat kerusakannya saja. Ia melihat musik yang masih tersimpan di dalam biola itu yang bisa dimainkan. Sekali lagi saudara-saudari, Allah tidak bekerja melalui hal-hal yang spektakuler. Ia bekerja dalam doa yang sederhana, kesetiaan kecil setiap hari, pengampunan yang tidak diketahui siapapun, air mata pertobatan yang hanya dilihat oleh Allah.
Barangkali mukjizat terbesar di dalam Injil ini bukanlah bahwa gandum akhirnya dipisahkan dari lalang. Mukjizat terbesar adalah bahwa Tuhan tetap percaya pada ladang itu, pada diri kita sendiri, pada hati kita masing-masing. Ia tidak meninggalkan ladang karena masih ada lalang. Ia tidak berhenti mencintai manusia karena masih ada dosa. Ia menunggu, ia memelihara, ia memberi hujan dan matahari sampai akhirnya gandum itu menjadi matang dan berbuah di dalam ladang hati kita masing-masing. Semoga bacaan Injil hari ini, bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini sungguh memberikan kekuatan iman di dalam perjalanan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita.